Konnichiwa teman-teman. Kali ini agak beda ya. Aku akan mengajak kalian bernostalgia melalui jalan tempat tinggal aku dulu. Ya, hari ini dimulai dari Avato pacar aku yang di situ. Kita akan menuju ke tempat tinggal aku yang lama, yaitu yang berada di Singkawa. Mau tahu bagaimana keseruannya? Tetap saksikan dan ikuti terus. Karena di sini angin agak hembus lumayan kencang, apalagi habis musim salju. Sekarang memasuki musim semi, jadi ya suhu bisa dikatakan normal untuk warga Hokkaido, khususnya di kisaran 10 derajat. Ya, ternyata daun-daun yang belum muncul. Hari ini sangat cerah, sangat pas untuk kita berjalan-jalan, karena dari 1 minggu yang lalu hujan dulu. Ya, untuk sekedar informasi saja, pacar aku itu bertempat tinggal di sekitar Azabu, Kitaku, Sapporo. Kalau kalian ada yang bertinggal dekat dari situ, ya bisalah untuk menambah relasi. Ya, untuk kedepannya kita tidak ada tahu kita mau jadi apa. Ya, biasanya melewati jalan itu, tapi karena hari ini bernostalgia, aku mau melewati jalan utama sana. Ya, kalau kalian membandingkan Hokkaido dengan Tokyo, Kyoto, sangat-sangat jauh berbeda. Ibarat di Indonesia mungkin seperti kalau Tokyo itu Jakarta, Kyoto itu seperti Bandung atau Surabaya, Hokkaido itu lebih ke mana ya, kota-kota kecil mungkin ya, mungkin kayak di Subang, kalau di Jawa Tengah kayak di Solo atau Salatiga gitu. Masih belum terlalu ramai lah, walaupun jam-jam pulang kantor pun juga tidak terlalu ramai. Itu juga bisa disebabkan karena orang-orang sini mungkin terbiasa naik angkutan umum dan berjalan kaki ya. Sebenarnya bisa sana ke arah Singkoto nih, cuman karena jalan ke rumah aku dulu itu ngawin ya Nasabu.
Mungkin di video ini bisa memakan waktu sampai 25 menit mungkin ya, setengah jam dari rumah temen aku ke apartemen aku yang sebelumnya. Yep, karena ini jalan kaki, yuk kita menyeberang saja. Nah, di sini tempat parkir sepedanya tertib kan, seperti yang bisa kalian lihat. Asapulando ini untuk tempat gym, Daiso, dan di samping sini itu Aeon Asabu yang di bawahnya langsung terhubung dengan kereta bawah tanah atau Chikatetsu. Kalau kalian dari Sapporo langsung aja naik kereta bawah tanah atau Chikatetsu yang warna hijau. Nanti dia akan ada 2 jurusan, yang ke Makomanai atau ke Asabu. Itu sudah syutingnya atau tujuan terakhirnya. Anginnya. Yep, itu lihat nih lorong menuju terowongan bawah tanahnya. Yep, di sini bisa kalian lihat neonnya. Yep, karena aku mau jalan-jalan santai sambil menunggu di sini. Oh ya, kalau kalian ada di Asabu bingung mau mencari sayuran mana atau toko sayuran yang ada di mana, nah di depannya itu sudah ada Yaoya atau toko sayur. Tempatnya dari pas berada di depan Aeon Asabu. Kalian tinggal menyeberang jalan saja udah. Di jalan itu banyak sayur-sayuran dan buah-buahan juga. Dan untuk tutupnya setahu aku sampai jam 8 malam. Kalau kalian nanya garis kuning ini untuk apa, garis kuning ini untuk mereka yang berkebutuhan khusus, yaitu orang yang tidak bisa melihat atau tunanetra. Anginnya.
inilah jalan yang dulu aku telusuri ketika mau ngapel. Seperti biasa jalanan tidak tua tidak muda mereka menggunakan sepeda karena untuk biaya parkir di negeri Jepang ini tidak seperti di tempat kita ya. Kalau di tempat kita karena kita punya tanah itu bisa dijadikan tempat parkir, tapi kalau terkhusus untuk di Jepang ini, mau kalian punya tanah mau kalian tidak, kalian harus membayar biaya lahan parkir mobil per bulannya. Saran juga kalian buat kalian yang terkhusus berproses ke ya terutama Jepang ya, entah itu mau ke Jepang atau mau ke negara mana, persiapkan fisik kalian sebaik mungkin, terutama untuk kalian yang tidak mempunyai SIM atau belum bisa mengambil kendaraan di negeri orang, karena kalian kemana-mana harus berjalan kaki. Kalau aku kebetulan orangnya suka berjalan kaki ya, walaupun naik mobil itu lebih praktis, lebih enak, tapi cuman menurutku untuk di situasi tertentu lebih enak jalan kaki, karena kita bisa menikmati situasi kicauan burung, mobil apa tuh, mobil merah adalah mobil tukang pos di sini. Namanya JP Pos. Kalau kalian mau mengirim barang, dokumen, bisa mengandalkan itu.
kalau kalian tanya ini channel apa, kok channelnya Dapur dan Impian tapi upload kontennya jangan-jangan, ya aku sendiri juga bingung nggak mau membuat konten apa, tapi yang jelas ini untuk video dokumentasi aku sendiri ketika aku bekerja di negara orang. Kita nanti akan melewati taman ini ke sana. Sebenarnya lewat lurus sana bisa, cuman kita mau motong jalan biar nggak terlalu capek juga aku. Karena ngos-ngosan juga ngobrol sambil jalan. Ya, sepertinya 2 minggu lagi akan sakuranya atau mekar yang udah mulai muncul tunas-tunas kecil-kecil, tunas-tunas bunga. Just for your information, sakura itu kalau keluar tidak seperti bunga yang lain. Maksudnya mereka keluar bunganya dulu baru daunnya. Makanya kalau terutama di Hokkaido ya, menurutku musim sakura itu sangat pendek, biasanya 1 minggu sampai 10 hari itu maksimal kayaknya. Tapi kalau ya paling bagusnya di hari keempat mungkin ya, 4 ke 5 itu masih bagus-bagusnya. Dan itu pun juga tergantung apa ya namanya, cuacanya juga. Maksudnya kalau di musim semi itu biasanya cuacanya banyak beranginnya, terus banyak juga hujannya. Makanya untuk di Hokkaido sendiri kalau bunga sakuranya udah mekar, ya bisa dibilang perjudian, dalam arti kata untung-untungan kita bisa menyaksikan itu. Apalagi kalau kita di sini masih kerja, belum dapat UQ, sulit untuk melihat sakura itu. Ini jangan sampai kalian tiru ya, sebenarnya nggak boleh asal main seberang kayak gini, cuman untuk apa ya, karena merepotkan, harus dikit-dikit berhenti di perempatan kan, jadi harus menunggu. Tapi kalau untuk jalan sepi atau di pedesaan, ya peraturannya mungkin belum terlalu seketat yang ada.
yang di atas adalah jalan layang, bukan jalan tol ya, beda ya, jalan tol gitu. Maaf aku yang salah ya. Kalau dilihat-lihat kembali lewat sini itu sangat-sangat bernostalgia bagiku, karena di tempat ini, di lokasi ini aku bertemu dengan istriku yang sekarang. Buat istriku, terima kasih sudah memilihku dan menerima aku yang seperti ini, yang belum sempurna. Dan buat calon anakku kelak, ingat, ayahmu ini mencari ibumu sampai ke Jepang. Jadi ya janganlah kamu tidak menuruti apa katanya. Kita lihat di sini adalah taman kanak-kanak atau Youjieng. Hampir sampai, tinggal ya mungkin 10 menit lagi ya. Di situ Aeon Shinkawa. Terus nanti di sampingnya ada Daiso. Angin sangat kencang. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan audionya. Bisa kalian lihat, itu adalah Aeon Shinkawa. Kalau di Indonesia Aeon itu seperti supermarket. Jadi dia menjual baju, sayur, bumbu. Dongki pun juga sama, cuman mungkin kalau dongki yang di kota-kota besar itu lebih banyak berpusat ke oleh-oleh gaijin. Kita akan menyeberang lalu belok kiri. Sampailah tidak iso. Dan untuk kelengkapannya ya menurut aku pribadi Daiso Shinkawa itu yang paling komplit menurut sepengetahuan aku, karena aku dulu pernah ke Daiso sih, kayak Marenuma, terus Sapporo, di daerah-daerah lain juga. Koleksi mereka tidak sebanyak
dengan koleksi yang ada di Daiso Singkawa sini. Wah, sangat bernostalgia sekali dengan jalan ini, kawan-kawan. 3 tahun berjuang dengan 6 teman-teman dan 4 senpai terdahulu. Ini biasanya kalau puyuh di sini menjadi tumpukan salju semua ini. Tuh. Kalau kalian bisa lihat di sini sampai sana itu membentang jalan ke Eki Singkawa, dan untuk sebaliknya itu dari Singkawa ke Singkotoni. Bisa kalian lihat ini kan, ini bisa dibilang bukan aspal tapi bukan semen juga, tapi untuk berjalan dan bersepeda itu nyaman sekali. Berbeda dengan aspal-aspal yang kayak di trotoar atau apalah, entah bahan apa yang membedakan. Kalau dulu sama temen-temen biasanya kalau mau ke Sapporo main pasti lewatnya jalan sini, bersepeda berenam, kadang bertujuh, berdelapan. Kalau sehabis pulang kerja musim panas di Sapporo, di sana ya jangan ditiru ya, ini untuk kalian, bukan untuk rekomendasi, tapi kalau musim panas biasanya sama temen-temen, karena dulu orang Indonesianya itu ya bisa dikatakan belum ada, jadi pasti sama kawan-kawan itu mabok gitaran di taman, namanya Taman Odori. Kalau kalian penasaran Taman Odori seperti apa, nanti aku akan membuatkan kontennya untuk kalian. Tunggu aja di next video ya. Kalau jalan sambil ngomong capek nggak bang? Capek, tapi karena sudah terbiasa jadi ya enjoy.